Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik ya. Nah, Ibu sudah kirim link absen pada room chat. Silahkan kalian cek dan Ibu beri waktu selama 5 menit untuk mengabsen. Nah, apabila ada jaringan kalian yang bermasalah, harap koordinasikan nanti dengan Ibu. Baik, sebelum kita mulai dalam pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya pertama-tama kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelasnya silahkan pimpin doanya. Nah, pada hari ini kita akan belajar gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Jadi pada kompetensi dasar mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner, yaitu diharapkan kalian mampu menganalisis besaran fisik gelombang berjalan dan gelombang stasioner pada berbagai kasus nyata. Jadi di sini kalian itu diharapkan mampu menerapkan besaran-besaran yang akan kita pelajari pada kasus nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi gelombang berjalan dan gelombang stasioner yaitu yang pertama, yaitu peserta didik dapat memahami pengertian gelombang berjalan dan gelombang stasioner dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis besaran fisik pada gelombang berjalan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menghitung besaran-besaran dengan menggunakan persamaan gelombang berjalan dengan benar. Baik, sekarang kita masuk ke dalam materi pertama yaitu gelombang. Nah, kalian pernah dengar tidak kata gelombang? Atau apakah kalian pernah melihat gelombang? Ya, betul sekali. Gelombang itu juga ada di lautan. Nah, gelombang adalah usikan atau getaran yang merambat. Itulah yang dinamakan gelombang. Nah, satu hal lagi, gelombang itu memindahkan energi. Nah, apakah kalian pernah bermain di pantai atau mandi laut? Nah, di situ ketika kalian mandi laut, di situ kalian ketika bertemu gelombang, kalian itu tidak digerakkan, tapi kalian hanya dilalui saja. Nah, perhatikan pada animasi yang Ibu lampirkan di layar kalian. Nah, di sini ada gelombang yaitu naik dan turun. Nah, silahkan kalian perhatikan gerakan gelombang ini. Gelombang ini disimpangkan sejauh amplitudo A. Ternyata pada awal sampai akhir, simpangan terjauhnya itu tetap. Amplitudonya bernilai tetap, tidak berkurang. Nah, ini merupakan salah satu dari sifat gelombang berjalan, yaitu mempunyai amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilaluinya. Baik, kita masuk ke dalam contoh kedua dari gelombang. Nah, ini yang Ibu maksud tadi ketika kalian bermain di pantai atau mandi di pantai ketika kalian bertemu gelombang. Nah, ini adalah gelombang. Nah, coba kalian perhatikan botol ini. Nah, botol ini ketika dilewati oleh gelombang, nah, dia itu hanya dilalui saja, tidak digerakkan. Nah, itulah yang Ibu maksud tadi bahwa gelombang adalah getaran atau riak yang merambat. Nah, gelombang itu hanya memindahkan energi. Secara materi tidak. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian gelombang berjalan. Gelombang berjalan merupakan jenis gelombang yang memiliki sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilalui. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar ini.
Nah, pada gambar ini kita misalkan tali disimpangkan sejauh amplitudo A, maka ia akan berjalan ke arah kanan dengan kecepatan V. Maka lambdanya tetap seperti materi gelombang mekanik sebelumnya, yaitu di antara satu bukit satu lembah. Itu yang lambdanya di antara satu bukit satu lembah. Nah, adapun persamaan umum gelombang berjalan yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Nah, caranya ketika kalian mau menggunakan plus minus, di sini Ibu sudah memberikan bantuan berupa diagram Cartesius. Nah, yang ini merupakan sumbu X dan ini merupakan sumbu Y. Nah, sekarang kalian perhatikan sumbu Y ini untuk memproyeksikan amplitudo saat pertama kali digetarkan apabila tali ini ke atas terlebih dahulu, maka dia akan bernilai positif. Begitu juga sebaliknya, apabila pertama kali digetarkan ke bawah, maka plus minusnya adalah yang kita gunakan yaitu min. Jadi pada Cartesius ini menandakan tanda plus minus untuk amplitudo. Apabila pertama kali ke atas, simpangannya plus, begitupun ketika simpangannya ke bawah, dia akan bernilai negatif. Selanjutnya, pada diagram Cartesius pada sumbu X, dia ini memaknai arah rambatan dari gelombang tersebut. Nah, contohnya pada diagram ini gelombang merambat ke arah kanan dengan kecepatan V. Kalau ke arah kanan berarti tandanya negatif. Kalau dia bergerak ke kiri, maka tandanya positif. Ibu ulangi lagi, jadi diagram ini untuk menentukan kapan kita akan menggunakan plus minus dengan Cartesius Y, yaitu digunakan untuk menentukan plus minus berdasarkan simpangan pertama amplitudonya bernilai positif atau negatif, sedangkan pada Cartesius X digunakan untuk menunjukkan arah rambatannya. Jadi pada gambar ini A-nya itu bernilai positif karena pertama disimpangkan ke atas, dan pada bagian omega T-nya digunakan tanda positif karena gelombangnya mengarah ke kanan. Itulah aturan tanda plus minus pada persamaan gelombang berjalan. Persamaan simpangannya yaitu Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx, di mana Y adalah simpangan, A besar itu adalah amplitudo gelombang, omega adalah kecepatan sudut gelombang, T kecil yaitu lamanya gelombang bergetar, T besar yaitu periode gelombang, K yaitu bilangan gelombang, X yaitu jarak titik ke sumber getar, dan lambda yaitu panjang gelombang.
Nah, ketika persamaan gelombang ini diturunkan, kita akan mendapati persamaan kecepatan partikel, yaitu V sama dengan omega A cos omega T plus minus Ks. Dan ketika diturunkan lagi, kita akan mendapat persamaan percepatan partikel, yaitu A sama dengan min omega 2 asin omega T plus minus Kx. Baik, apakah kalian tahu bagaimana mencari nilai K dan omega? Nah, untuk mencari nilai omega, omega itu kan kecepatan sudut, jadi omega sama dengan 2pi F. Nah, F-nya ini adalah frekuensi. Nah, sedangkan untuk mencari bilangan gelombang, yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Nah, lambdanya ini adalah panjang gelombang. Baik, cukup jelas ya mengenai materi gelombang berjalan. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Nah, coba kalian kerjakan. Ibu beri waktu selama 5 menit. Apabila ada yang telah selesai, silahkan kirim jawabannya ke room chat. Nah, sudah ada yang kirim ya. Nah, betul Saudara Ulfa bahwa jawabannya itu 5 sekon. Nah, coba kalian lihat, ini contoh cara penyelesaian pada soal kita yang pertama. Nah, diketahui Y-nya itu sama dengan 10 sin pi 0,4 T dikurang 0,5 X. Yang ditanyakan itu periodenya. Nah, ini merupakan persamaan simpangan gelombang. Nah, ini cuma dimasukkan saja ke dalam rumusnya. Nah, sehingga didapat 2 pi T per T sama dengan 0,4 pi T. Nah, T-nya ini, pi-nya ini kan, pi T-nya ini sama-sama bisa dimatikan. Jadi tinggal 2 per T sama dengan 0,4. T sama dengan 2-nya dipindahkan ke kanan, jadi T sama dengan 2 dibagi 0,4 itu hasilnya 5 sekon. Sudah paham ya? Baik, kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Nah, coba sembari Ibu menjelaskan di sini, coba kalian mencoba-coba untuk mengerjakan soal kedua ini. Nah, apabila ada yang selesai, silahkan kirim jawabannya ke room chat. Sempat jawaban kita sama. Nah, berdasarkan gambar di samping, tentukan persamaan gelombang. Persamaan gelombangnya kan ini. Nah, diketahui itu amplitudonya itu 0,75 cm. Diubah ke meter jadi 0,0075 cm. Nah, mengapa nilainya positif? Karena gelombangnya pertama kali disimpangkan ke atas. Nah, ini adalah cara untuk mencari omega. Omeganya kan sama dengan 2pi dikali frekuensi. Frekuensinya kan 1,5. Jadi tinggal dikalikan saja. 2 dikali 1,5 hasilnya 3pi Hz. Nah, ini merupakan persamaan simpangan. Nah, tinggal dimasukkan saja ke dalam rumusnya. Nah, amplitudonya kan 0,0075. Omeganya 3. Sedangkan Kx-nya 47,6. Nah, ini untuk mencari kecepatan partikel. Nah, omeganya kan 3, sedangkan amplitudonya itu 0,75. Omega T-nya 3, sedangkan Kx-nya 47,6. Jadi hasilnya V sama dengan 0,0025 pi cos 3 pi T dikurang 47,6 pi X.
Sudah paham ya bagaimana cara mencari persamaan gelombang? Selanjutnya kita masuk ke dalam besaran-besaran dalam gelombang. Besaran gelombang yang pertama yaitu panjang gelombang, yang disimbolisasikan yaitu lambda. Panjang satu gelombang adalah panjang antara satu bukit dan satu lembah, atau jarak antar puncak yang berdekatan. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar ini. Nah, Ibu mau bertanya, ada yang ingin mengajukan diri? Nanti Ibu kasih nilai tambahan. Ya, terima kasih. Jadi, pertanyaan Ibu adalah, yang manakah pada gambar ini yaitu satu bukit dan satu lembah? Ya, betul sekali. Jadi, satu bukit itu yang ini dan satu lembah itu ini. Nah, satu bukit satu lembah ini itu yang dinamakan dengan panjang satu gelombang. Adapun rumus panjang gelombang yaitu lambda sama dengan S per N. Yang kedua yaitu periode atau disimbolisasikan dengan T besar. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut, yaitu T sama dengan T per N. T adalah periode, T kecil adalah waktu tempuh gelombang, sedangkan N yaitu banyaknya gelombang. Yang ketiga yaitu frekuensi, yang disimbolisasikan sebagai F. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 sekon. Secara matematis dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan N per T atau V sama dengan 1 per T, di mana F itu adalah frekuensi, N itu banyaknya gelombang, T adalah waktu tempuh gelombang, dan T besar adalah periode gelombang. Besaran-besaran gelombang yang keempat yaitu cepat lambat gelombang yang disimbolisasikan dengan huruf V besar. Nah, cepat lambat gelombang adalah jarak tempuh gelombang tiap sekon. Jika dinyatakan dalam bentuk matematis, cepat lambat gelombang memiliki persamaan V sama dengan lambda dikali F atau V sama dengan lambda dibagi T, di mana F-nya adalah frekuensi, T-nya adalah periode gelombang, F adalah cepat lambat gelombang, dan lambda adalah panjang gelombang. Baik, untuk lebih memahami pada materi besaran-besaran dalam gelombang, kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Nah, di sini ada soal yaitu dua buah gabus A dan B berjarak 15 cm satu sama lain. Kedua gabus naik turun bersama permukaan air. Jika gabus A di puncak gelombang, sedangkan B di dasar gelombang, di antara kedua gabus terdapat satu bukit, satu lembah. Bila cepat lambat gelombang 40 cm, tentukanlah frekuensi gelombang air tersebut. Nah, di sini dinyatakan dalam soal yaitu gabus A dan B. Jadi A-nya itu di sini. Sedangkan B-nya itu di antara satu bukit, satu lembah. Satu bukit, satu lembah. Nah, jadi B-nya itu di sini. Nah, jarak A ke B itu 15 cm. Nah, di sini didapatkan panjang gelombangnya yaitu setengah, di sini setengah gelombang, seperempat gelombang, di sini setengah gelombang, ini seperempat gelombang. Setengah ditambah setengah hasilnya 1. Seperempat
ditambah 1/4 setengah, jadi 1/2 gelombang. Jadi di sini dihasilkan gelombang sebesar 1/2 dengan panjang tali 15 cm. Lambdanya sama dengan panjang talinya yaitu 15, sedangkan panjang gelombangnya yaitu 1/2 atau bisa juga 3/2. Hasilnya yaitu 10 cm. Nah, bagian yang kedua yaitu cepat rambat gelombang. F sama dengan lambda dikali F, atau F sama dengan F per lambda. Nah, diketahui cepat rambat gelombangnya yaitu 40 dan panjang gelombang yaitu 10, jadi hasilnya 4. Cukup jelas ya mengenai materi besaran-besaran gelombang. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan pada soal yang pertama kita. Baik, sudah jelas ya. Baik, kita masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu gelombang stasioner. Baik, kita masuk ke dalam pengertian gelombang stasioner. Gelombang stasioner adalah hasil perpaduan dua buah gelombang yang amplitudonya selalu berubah. Artinya, tidak semua titik yang dilalui gelombang ini memiliki amplitudonya sama. Gelombang stasioner ini dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, salah satu jenis gelombang di mana gelombang itu dihasilkan atau tercipta dari hasil interferensi dari gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, lihat contohnya. Gelombang pada tali. Di sini saya punya tali, kemudian diikatkan pada sebuah ujung pantul, kemudian kamu getarkan ujung tali ini. Nah, kemudian kamu getarkan ujung tali ini. Nah, di sini kalian akan menciptakan suatu gelombang yang merambat sampai ujung pantul di sini. Nah, kalian getarkan secara terus-menerus. Nah, apa yang terjadi pada saat gelombang ini merambat dan menuju pada ujung pantul ini, gelombang ini akan dipantulkan dan ini gelombang akan dipantulkan Nah, pada contoh ini, karena ini terikat, maka yang datang di sini adalah lembah, maka ini akan menjadi bukit dan datanglah gelombang pantulnya. Tapi ketika dia dipantul, kalian terus menggoyangkan atau getarkan pada ujung tali ini sehingga terus ada gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, kemudian bergabunglah menggunakan suatu proses interferensi. Nah, pada frekuensi yang tepat, jadi kamu getarkan pada frekuensi yang tepat itu, maka terciptalah suatu gelombang stasioner. Ini adalah gelombang stasioner. Nah, di dalam gelombang stasioner ada yang dinamakan gelombang stasioner ujung bebas. Gelombang stasioner ujung bebas ini tidak mengalami fase. Artinya, fase gelombang datang dan pantulnya sama. Dengan demikian, beda fasenya sama dengan 0. Perhatikan gambar bagian warna biru ini adalah gelombang datang.
arahnya itu ke kanan, sehingga nanti Kx-nya itu negatif. Bagian yang warna kuning ini adalah gelombang pantul, arahnya ke kiri. Maka Kx-nya nanti positif, sehingga pada persamaan simpanan gelombang stasioner di titik P, yaitu gelombang datang Y1 sama dengan asin omega T dikurang Kx, sedangkan gelombang pantulnya yaitu Y2 sama dengan asin omega T plus minus Kx. Nah, di sini tidak terjadi perbedaan fase antara gelombang datang dan gelombang pantul. Kenapa di situ A-nya positif untuk Y2? Karena dilihat Y2 pertama itu bergetar ke arah atas, jadi amplitudonya menuju amplitudo positif. Nah, pada kedua gelombang ini mengalami lagi yang namanya superposisi pada teori pertama, sehingga didapat YP sama dengan Y1 ditambah Y2 asin omega T dikurang Kx ditambah asin omega T ditambah Kx. Persamaan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan trigonometri. Di sini sin A ditambah sin B sama dengan 2A sin A ditambah B dibagi 2 cos A dikurang B dibagi 2. Perpaduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul pada ujung bebas menghasilkan persamaan YP sama dengan 2 cos Kx sin omega T. Nah, kita kaitkan lagi dengan persamaan getaran, maka didapat YP sama dengan AP sin omega T. AP-nya ini sebesar 2A cos Kx. Nah, ini merupakan amplitudo pada gelombang stasioner ujung bebas. Nah, sedangkan ini merupakan persamaan simpangan. Adapun AP adalah amplitudo gelombang stasioner, YP adalah simpangan gelombang stasioner, omega adalah kecepatan sudut gelombang, T lamanya gelombang bergetar, dan K adalah bilangan gelombang, dan X adalah jarak titik ke sumber getar. Nah, untuk menentukan letak simpul dari ujung bebas digunakan persamaan LS sama dengan 2N dikurang 1 dibagi 4 dikali lambda. Sedangkan untuk menentukan letak dari ujung bebas digunakan persamaan LP sama dengan N dikurang 1 dibagi 2 dikali lambda. LS adalah letak simpul ke N dari ujung bebas, LP adalah letak perut ke N dari ujung bebas, lambda adalah panjang gelombang, sedangkan N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, tentukan letak simpul keempat dari ujung bebas. Nah, kita ganti N-nya dengan 4. Begitupun dengan letak perut. Tinggal diganti saja. Cukup jelas ya mengenai gelombang stasioner pada ujung bebas. Selanjutnya kita masuk ke dalam gelombang stasioner ujung terikat. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, di sini kita anggap yang warna biru itu adalah gelombang datang yang merambat ke kanan, kemudian setelah sampai di ujung terikat, gelombang tersebut dipantulkan kembali merambat ke kiri. Ya, nah di sini kita bisa menghitung berapakah amplitudonya dari gelombang stasionernya ini. Nah, persamaan simpangan stasioner di titik P yaitu gelombang datang yaitu Y1 sama dengan asin omega T dikurang Kx. Sedangkan gelombang pantulnya yaitu
Y2 asin omega T ditambah Kx. Nah, di sini positif karena arah rambatannya mengarah ke kiri. Ditambah 180 derajat. Karena terjadi antara perbedaan fase antara gelombang patul dengan gelombang datang, jadi perbedaan fasenya itu sebesar 180 derajat. Nah, bisa digunakan persamaan trigonometri menghasilkan min A sin omega T dikurang Kx. Nah, di sini mengalami lagi superposisi gelombang menghasilkan YP sama dengan Y1 ditambah Y2 asin omega T dikurang Kx dikurang asin omega T ditambah Kx. Nah, persamaan ini dapat lagi diselesaikan dengan menggunakan aturan trigonometri seperti ini. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya, maka didapatlah persamaan simpangan gelombang stasioner di titik P. Nah, secara matematis, persamaan simpangan gelombang stasioner ujung tetap dirumuskan sebagai YP sama dengan 2 asin Ks cos omega T. Nah, karena tali gelombang ini hanya bergetar dan diam di posisinya saja, maka kita mendapatkan persamaan getaran, yaitu YP sama dengan AP cos omega T. Dengan AP ini, persamaan gelombang amplitudonya stasioner diperoleh sebesar AP sama dengan 2 asin Kx. Nah, ini merupakan persamaan amplitudo sedangkan ini merupakan persamaan simpangan. Nah, adapun AP yaitu amplitudo gelombang stasioner, YP adalah simpangan gelombang stasioner, omega adalah kecepatan sudut gelombang, T adalah lamanya gelombang bergetar, K adalah bilangan gelombang, dan X adalah jarak ke titik sumber getar. Untuk menentukan letak simpul dari ujung terikat digunakan persamaan LS sama dengan N dikurang 1 dibagi 2 dikali lambda. Nah, ini persamaan untuk menentukan letak simpul dari ujung terikat. Nah, yang kedua yaitu untuk menentukan letak perut dari ujung terikat digunakan persamaan ini, LP sama dengan 2N dikurang 1 dibagi 4 dikali lambda. Nah, adapun LS adalah letak simpul KN dari ujung bebas, LP adalah letak perut KN dari ujung bebas, lambda adalah panjang gelombang, dan N adalah nilai perut atau nilai letak simpul yang diperoleh. Nah, misal kalian nanti ditanya, hitunglah letak simpul kedua terkait, maka kalian menggunakan rumus yang simpul dan M-nya kalian ganti dengan 2. Kalau pertanyaannya simpul keempat, maka N-nya kalian ganti dengan 4. Sama halnya dengan perut. Kalau pertanyaannya perut kelima, maka N-nya kalian ganti dengan 5. Kurang lebih seperti ini cara menggunakan rumus dari gelombang pada ujung terikat. Nanti kalian akan lebih jelas ketika kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang gelombang stasioner pada ujung terikat? Ya, sudah mengerti ya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal.
Baik, kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama, yaitu suatu gelombang stasioner ujung bebas mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 4pi X sin 5pi T. Jika Y dan X dalam meter serta T dalam sekon, tentukan letak simpul kedua dari ujung bebas. Yang kedua, letak perut keempat dari ujung bebas. Nah, karena ini adalah ditanyakan itu L letak simpul kedua. Ini letak perut keempat. Nah, diketahui A-nya adalah 0,2 dan K-nya adalah 4pi. Ingat, semua yang ada di depan X adalah A, maka ini adalah nilai Kx. Dan sama dengan angka di depan T adalah omega. Nah, rumus K-nya kan 2pi per lambda. Nah, ini 2pi-nya itu dibagi dengan 2pi-nya itu dikalikan dengan 4pi, sehingga dipindahkan menjadi pembagi. Jadi 2pi dibagi 4 hasilnya 0,5. Omeganya yaitu 5pi. Nah, langsung saja kita hitung pada bagian pertama, yaitu letak simpul kedua dari ujung bebas. Nah, ini rumus dari letak simpul dari ujung bebas. Nah, diketahui N-nya itu 2, karena yang ditanyakan itu simpul kedua. Jadi, 2 dikali 2 dikurang 1. Hasilnya 3. Nah, 3 dibagi 4 dikali 0,5 hasilnya 0,375 meter. Nah, bagian yang kedua itu letak perut. Nah, ini merupakan rumus dari letak perut dari ujung bebas. Nah, N-nya kan 4 ini. 4 dikurang 1 kan 3. Dibagi 2 dikali 0,5 hasilnya 0,75 meter. Nah, ini merupakan contoh soal pertama kita pada letak simpul dari ujung bebas. Nah, berhubung kalian ibu punya tugas kelompok. Nah, berhubung kalian beranggotakan 32 orang siswa. Nah, ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, di mana masing-masing kelompoknya terdiri dari 5 orang dan ada 6 orang. Nah, tugas kalian sudah ibu upload ke Google Classroom. Silahkan cek setelah kita mengakhiri pembelajaran ini. Jika ada yang kalian tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi ibu, baik melalui SMS atau via WA. Tugas kelompoknya kita akan presentasikan minggu depan. Nah, jika tugas kelompoknya ada yang tidak dimengerti, silahkan nanti ketua tingkatnya hubungi ibu. Nah, kalian lihat ini adalah tugas untuk evaluasi pada pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan pada minggu depan. Tugas kelompoknya juga jangan lupa untuk presentasi minggu depan. Nah, sekian materi pembelajaran kita mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, apakah ada yang bisa
mengemukakan garis-garis besar pada pembelajaran kita pada hari ini mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Ya, betul sekali. Jadi, gelombang itu adalah getaran atau usikan yang merambat. Gelombang itu terdiri atas besaran-besaran. Yang pertama, panjang amplitudo, kedua, frekuensi, yang ketiga, periode, dan keempat itu cepat rambat gelombang. Sedangkan gelombang stasioner terdiri dari gelombang stasioner ujung terikat dan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, jangan lupa kalian untuk senantiasa mengulang pembelajaran kita pada hari ini di rumah. Sekian pembelajaran pada hari ini dari Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.